Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen produksi. Manajemen berarti mengelola atau mengatur. Produksi berarti penciptaan atau pengolahan produk. Jadi, manajemen produksi merupakan kegiatan mengelola atau mengatur mengenai penciptaan suatu produk. Nah, dalam manajemen produksi ini terdapat siklus-siklus di dalamnya. Berikut merupakan rangkaian siklus-siklus yang ada pada manajemen produksi. 1. Ide dan peluang pasar. Apa itu produk? Produk merupakan salah satu kebutuhan berupa barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Ide dan peluang pasar pada salah satu komoditas pertanian memiliki banyak manfaat, yaitu kencur. Kencur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Sebagai contoh, di daerah Kabupaten Purbalingga masih minim pembudidayaan kencur, sedangkan kebutuhan pasar terus meningkat. Hal ini bisa menjadi peluang usaha untuk budidaya kencur dengan sasaran pasar lokal. 2. Desain produk. Berisi dari menciptakan produk baru, memberi nilai tambah produk yang ada, modifikasi produk yang ada, standarisasi atau spesifikasi produk, harga produk, nilai manfaat produk, cara menggunakan produk, karakteristik produk, dan fungsi produk. Contohnya pada usaha kencur ini memiliki spesifikasi kencur ditanam dalam polybag tanam dan menggunakan bahan organik. 3. Perencanaan produksi. Yang dicontohkan pada usaha budidaya kencur ini dengan data-data sebagai berikut. 1. Rancangan lokasi. 2. Rancangan sarana dan prasarana. 3. Rancangan tahapan proses produksi. Dengan rincian biaya sebagai berikut. 4. Rancangan persiapan lahan. 5. Rancangan penanaman. 6. Rancangan pemeliharaan. 7. Rancangan kegiatan panen. Dan 8. Rancangan pasca panen. 4. Pengelolaan produksi. Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan bisa berbeda dengan perencanaan yang telah dibuat. Ada dua kegiatan, yaitu kegiatan on-farm dan off-farm. Berikut merupakan rangkaian kegiatan budidaya kencur yang telah dilakukan. Yang pertama adalah penyiapan media tanam. Lalu dimasukkan dalam polybag. Setelah itu melakukan penyiapan pembibitan. Pembibitan kencur dilakukan dalam polybag kecil. Lalu jangan lupa dilakukan penyiraman untuk perawatannya. Setelah beberapa minggu, bibit kencur mulai terlihat. Setelah bibit kencur mulai tumbuh tunas lebih dari 1 cm, artinya bibit sudah mulai bisa dipindahkan ke dalam polybag tanam. Seperti ini contoh misalnya. Setelah dipindahkan dalam polybag tanam, jangan lupa untuk dilakukan perawatan tanaman berupa penyiraman, pengubunan, penyiangan, dan pengendalian OPT yang dilakukan secara rutin untuk menghasilkan tanaman kencur yang berkualitas baik. Pemupukan kencur dilakukan beberapa kali. Bisa dilakukan dengan pupukannya langsung ataupun POT dengan cara disemprot. Pemupukan kencur dilakukan pada sore hari supaya bisa menyerap dengan baik. 5. Strategi produksi. Strategi produksi di sini dilatar belakangi sebagai berikut. Untuk penentuannya digunakan variabel yang pertama yaitu efektif. Yang kedua ada efisien. Yang ketiga produktif. Yang keempat ekonomis. Selanjutnya adalah precision agriculture atau precision farming.
Contoh implementasi dari masing-masing nilai pada usaha budidaya kencur. Penerapan pertanian presisi pada usaha budidaya kencur berpeluang, namun terdapat kendala pada investasi dan tenaga kerja. Enam, manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan. Berikut merupakan metode-metode yang bisa diterapkan pada manajemen persediaan. Berikut pada usaha budidaya kencur dibutuhkan POC, rimpang kencur, dan pupuk kandang. 7. Manajemen mutu. Digunakan untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau suatu unit usaha. Macam penerapan standar jaminan mutu pada produk pertanian, yaitu dengan GAP, GMP, GHP, PACCP, serta ada pula Prima 3, Prima 2, dan Prima 1. 8. Pemasaran dan distribusi. Pemasaran dilakukan sebagai suatu bentuk untuk menjual produk ke konsumen, pemenuhan kebutuhan, dan memperkenalkan produk, serta lain-lain. Strategi pemasaran dilakukan sebagai berikut. Distribusi menyangkut saluran pemasaran, penyampaian produk, lembaga pemasaran, dan lain-lain. Saluran pemasaran terbagi menjadi 5 komponen. Contoh e-commerce sebagai saluran pemasaran adalah sebagai berikut. 9. Laporan dan evaluasi produksi ini berisi catatan mengenai segala proses pengolahan dalam menghasilkan suatu produk dalam suatu periode. Contohnya dalam usaha budidaya kencur ini menghasilkan 200 polybag tanaman organik. Dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan. Dengan evaluasi ini akan disusun solusi untuk mengatasinya. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.